Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang akan kita bedah dalam tinjauan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dengan kasus yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sedang mengikuti program tahfidz. Dalam rangka murojaah, dibaca dalam sholat. Mengingat yang saya pernah ingat, katanya boleh baca surat dalam satu sholat walaupun satu ayat. Kemudian, bolehkah kita membayangkan ayat-ayat itu, ayat-ayat yang dihafal di kamar mandi? Lalu, bolehkah kita mendengarkan murotal saat di kamar mandi? Ya, pertama, tentu saja sebuah keutamaan kalau kita bisa menghafal sejumlah ayat Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran itu ada 3. Ada kiroah itu baca, tapi boleh jadi bacaannya masih banyak yang salah. Walladzi yaqra'uhu wa yata'ta. Orang yang baca Quran dan terbata-bata saat membacanya, falahu ajron. Baginya 2 pahala. Jadi bagi Anda yang bacaan Qurannya belum lancar, lalu Anda terus belajar, maka bagi Anda 2 pahala. 1 pahala belajar, 2 pahala membaca. Bagaimana kalau ada yang salah-salah? Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ya. Nah, yang kedua, tadabur. Kita membaca Quran dan kita berusaha memahami maknanya. Mendalami apa kandungannya. Nah, kita suka ada kajian tafsir Al-Quran. Nah, itu namanya tadabur, ya. Nah, yang ketiga tahfidz. Kalau tahfidz itu kita menghafal ayat-ayat Quran. Ya tentu saja yang namanya hafalan itu butuh murojaah. Murojaah itu artinya diulang. Sebab kalau tidak diulang kita bisa lupa. Nah, yang keempat tasmi'. Tasmi' itu kita mendengarkan orang membaca, kita menyimak, itu tasmi' gitu. Hanya yang namanya tasmi' ini harus langsung dari orang yang membacanya. Jadi Anda baca, saya dengerin. Nah, itu tasmi'. Kalau murotal itu boleh jadi dari gadget. Bisa dari MP3. Kalau zaman dulu mah bisa dari kaset kan gitu. Bisa dari TV, bisa dari radio, itu namanya murotal. Artinya Anda mendengarkan ayat-ayat yang diucapkan lagi, dibunyikan lagi dengan alat. Tidak langsung. Kalau langsung namanya tasmi'. Ya. Ada di bulan Ramadan suka ada tasmi'. Seorang yang hafal Al-Quran membacakan ayat, lalu jamaah memegang Al-Quran dan mengikuti bacaan beliau. Itu namanya tasmi'. Kalau tahfidz artinya Anda menghafal ayat-ayat Quran. Ya. Nah, bagaimana kalau ada yang sudah kita hafal, lalu kita baca, kita pakai dalam sholat? Ya tentu saja sesuatu yang dibolehkan, walaupun cuma 1 ayat. 1 ayat kalau panjang kan, atau 1 ayat ada 2 baris, 3 baris, kita hafal, kita terapkan, kita aplikasikan dalam sholat. Tentu itu sebuah cara yang bagus untuk
murojaah, untuk mengulang-ulang hafalan gitu. Karena memang Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, faqra ma tayassara minal Qur'an. Kalau kita sudah baca Fatihah, silahkan kamu baca yang hafal dari ayat-ayat Quran. Berapa ayat? Terserah. Anda hafalnya berapa? Nah gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau lagi di kamar mandi Anda dengar murattal kan gitu. Saya bilang tadi bedanya tasmi dan murattal. Kalau tasmi itu Anda duduk mendengarkan langsung dari orang yang hafal Quran. Nah, kalau murattal itu dari alat. Ya. Ya tentu tidak ada masalah kalau murattal ya, gitu. Lalu bagaimana membayangkan saat Anda mandi ya kan gitu. Ya tentu saja mirip seperti Anda sedang mandi berzikir kan. Karena membaca Al-Qur'an, membayangkan ayat Quran itu bagian dari zikir. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apa bedanya zakat sama sodakoh? Saya punya saudara penghasilannya melimpah. Tapi kalau diajak mengeluarkan zakat penghasilan, bilangnya sodakoh juga udah melebihi dari zakat. Karena setiap bulannya suka bagi-bagi rezeki. Jadi prinsipnya nggak usah ngitung-ngitung zakat. Apa boleh Ustadz? Ya kalau yang dia sodakohkan melewati zakat sih nggak apa-apa ya. Contoh. Kewajiban zakat saya per bulan itu 1 juta misalnya. Dari penghasilan saya itu 2,5%, saya wajib zakat 2,5%-nya itu 1 juta misalnya. Sementara saya berbagi itu 5 juta per bulan. Ya berarti kan sudah ke cover kewajiban zakat. Gitu. Jadi memang saudara Anda tidak salah. Sebab sodakoh itu suatu yang kita keluarkan yang melewati atau melebihi zakat. Itu juga bisa disebut sedekah. Contoh, kewajiban zakat kita 250.000. Kewajiban zakat kita 250.000. Tapi Anda ngeluarin 1 juta. Maka 750-nya sedekah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau memang benar ya, yang dia keluarkan itu melewati zakat, ya nggak masalah. Melebihi zakat, melebihi kewajiban zakatnya, tidak ada masalah. Toh Allah Maha tahu bahwa dia itu membersihkan harta. Karena inti dari zakat itu, zakayu zakit tazkiyah. Zakat itu artinya membersihkan. Jadi ketika kita berzakat, sesungguhnya kita membersihkan harta kita. Makanya kalau kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan suatu yang bukan milik kita. Saya punya penghasilan 10 juta per bulan. Ada 250.000 yang bukan punya saya. Makanya kalau kita ngeluarin zakat, jangan merasa kita memberi. Kita mengembalikan itu kepada yang berhaknya. Ya. Kenapa? Begitulah cara Allah menyayangi kita supaya harta kita ini dibersihkan. Jadi supaya harta kita itu dibersihkan. Ya. Tapi Pak Am, saya kan dapat hartanya dengan cara halal. Ya tetap saja walaupun sehalal-halalnya kita mencari rezeki, mungkin ada debu-debu haram yang nempel di harta kita. Bersihkanlah gitu. Sebersih-bersihnya Anda kerja di laboratorium, pakai baju yang steril ya gitu. Anda kerja di laboratorium, toh Anda tetap kudu mandi kan? Jangan mentang-mentang saya mah ada kerjanya juga di lab. Tapi tetap kan Anda mungkin berkeringat sedikitnya. Ya, maka Anda harus mandi. Nah, sebersih-bersihnya harta kita, ya tetap saja harus dibersihkan. Jadi inti dari zakat adalah tazkiyah, pembersih. Jangan merasa
Kalau kita ngeluarin zakat itu kita sudah memberi, bukan. Tapi mengembalikan hak orang lain. Ya. Nah, kewajiban kita per bulan zakat itu sebut saja 250.000, tapi kita ngeluarin 1 juta. Nah, sisanya, selisihnya yang 750 itu adalah sedekah. Gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada aturan dalam Islam bahwa kaum wanita harus merendahkan suara, Ustadz? Ya tentu saja tergantung konteksnya, ya gitu. Kalau Anda lagi ngajar, ya jadi bu guru, ya tentu suara Anda kudu keras. Kalau muridnya banyak supaya suara Anda terdengar oleh murid gitu. Tapi kalau Anda manggil anak yang jaraknya dekat, ya nggak usah teriak-teriak. Ya. Di dalam surat Luqman disebutkan, jangan kamu mengangkat suaramu. Inna ankarol aswat la sautul hamir. Jangan kamu berteriak-teriak. Karena sejelek-jeleknya teriakan adalah bunyi keledai. Jadi artinya mau laki mau perempuan, bicaralah sepantasnya. Kalau ibu lagi di kereta ngobrol jangan teriak-teriak. Jangan sampai orang sekitarnya terganggu. Ya ngobrol biasa aja. Ya. Bahkan wirid zikir saja nggak boleh teriak-teriak. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berzikirlah, berdoalah dengan suara lembut. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengeraskan suaranya. Allah tidak menyukai orang yang melewati batas. Jadi kalau Anda ngobrol ya sewajarnya, jangan teriak-teriak. Tapi ada saat kita kudu teriak kalau sedang ada kepentingannya, mengajar misalnya. Ya kalau suara kita terkalahkan oleh obrolan, ya tidak akan nyampe omongan kita ke telinga audiens kita. Jadi ibu, perempuan, laki emang harus bersuara sesuai dengan kadarnya. Ya, kalau manggil suami boleh nggak keras? Ya kalau memang perlu keras, ya. Rumah Anda ada 3 lantai begitu. Kemudian ada hal yang penting banget, ya berarti kan kudu keras. Tapi kalau suami Anda ada di meja makan, Anda di di dapur yang masih satu ruangan, ya Anda nggak usah keras-keras. Ke anak juga begitu. Jadi intinya adalah kita harus bersuara sesuai dengan kadarnya. Bersuara sesuai dengan kebutuhannya. Ya tentu boro-boro menurut agama. Menurut etika juga nggak bagus. Kalau ada perempuan atau bapak-bapak juga di kafe ngobrol cekakak sampai mengganggu orang lain. Boro-boro menurut agama. Secara etika, secara adab kemanusiaan saja sudah tidak bagus. Seolah-olah kafe itu milik Anda bertiga. Ya salah. Ya, jadi yang dimaksud dengan merendahkan suara itu, bersuaralah sesuai dengan kebutuhannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa ada amalan-amalan dan doa-doa khusus supaya anak dan suami soleh Ustadz? Ya, ada ayat yang ada firman Allah di surat Al-Maidah ayat 35. Arahan bagaimana supaya keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita, doa-doa kita lebih mustajab.
Anda bisa lihat di Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwa kamu kepada Allah. Jadi kuncinya mah takwa. Di surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari setiap kesulitannya. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti kalau Anda bertanya, gimana Ustadz caranya supaya anak dan suami soleh? Mulai dari kita. Mulai dari diri kita. Bertakwalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Dekatkan dirimu. Jadi cari jalan supaya kamu dekat dengan Allah. Apa itu cari jalan? Nah, ini yang suka disebut dengan wasilah. Tawassul. Kalau kita saum sunnah, itu tawassul sebenarnya. Kalau kita tahajud, itu tawassul. Kita datang ke majelis taklim, itu tawassul. Kita sholat duha, tawassul. Apalagi kita baca Quran, tawassul. Saya hadir di sini, Anda mendengarkan kajian, itu tawassul. Artinya, ini amalan-amalan soleh yang diharapkan bisa membuat doa-doa kita lebih mustajab. Ini ikhtiar-ikhtiar yang diharapkan akan mempermudah jalan menuju pada kebaikan. Itu namanya wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Hendaklah kamu mencari jalan. Mencari jalan. Anda silaturahmi, itu wasilah. Tawassul. Mudah-mudahan dengan silaturahmi itu Allah bukakan jalan rezeki. Mudah-mudahan dengan silaturahmi itu Allah bukakan jalan rezeki. Mudah-mudahan dengan silaturahmi itu Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak sehingga anak-anak kita soleh. Dengan datang ke majelis taklim, dengan membaca Quran, dengan mendengar tausiah, dengan sholat-sholat sunnah, itu adalah wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Coba cari jalan agar kamu bisa sampai pada apa yang kamu harapkan. Wajahidu fi sabilihi. Bekerja keraslah, berjihadlah di jalannya. Saya perlu tegaskan yang namanya berjihad itu tergantung konteks. Saudara-saudara kita di Palestina, jihadnya adalah mengangkat senjata dan menyelamatkan diri. Jihadnya bagi kita adalah, bapak-bapak, mencari nafkah yang halal. Jihadnya bagi kita, belajar terus-menerus. Jihadnya bagi anak-anak kita yang kuliah, segera selesaikan kuliahnya. Itu jihad. Wajahidu fi sabilih. Berjihadlah di jalannya. Bagi karyawan, berjihad itu adalah bekerja menjalankan amanah. La'allakum tuflihun. Semoga dengan begitu kamu sukses. Semoga dengan begitu kamu beruntung. Jadi kalau Anda bertanya, seperti tadi, Ustadz gimana caranya supaya anak-anak soleh, suami soleh? Mulai dari diri kita. Jangan nuntut mereka soleh. Mulai dari diri kita. Ittaqullah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Coba cari jalan-jalan untuk sampai kepada Allah. Amalan-amalan untuk sampai kepada Allah. Termasuk wasilah itu kita minta didoakan. Kita minta doa kepada orang-orang yang kita anggap baik. Orang-orang yang kita anggap mustajab. Minta doa ke orang tua kita. Minta doa pada guru-guru kita. Minta doa kepada teman kita yang tulus, yang ikhlas. Ya. Kalau ada yang mau umroh, sahabat itu suka mengatakan, ya ukhayya la tansana bi du'aik. Wahai saudaraku, mau umroh? Doakan saya di sana. Itu kan wasilah, tawassul itu. Ya. Yang tidak boleh itu tawassul kepada orang yang sudah wafat. Datang ke kuburan orang tua kita, datang ke kuburan para wali, kita minta. Nah itu salah.
Tapi kalau ke orang yang masih hidup minta didoakan, ya tentu itu namanya tawassul, wasilah. Jadi kalau kita ingin meraih suatu kesuksesan, takwa kepada Allah, cari wasilah-wasilah, ya, media-media yang membuat kita bisa mendekati kesuksesan itu. Dan jangan lupa wajahidu fi sabili, bersungguh-sungguh menjalani jalan-jalan yang akan menyampaikan kita kepada kesuksesan itu. La'allakum tuflihun. Semoga dengan begitu kamu beruntung. Semoga dengan begitu kamu meraih kesuksesan. Itu dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 35. Ya. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasan. Bagaimana syarat menjadi wali nikah anak perempuan? Apakah boleh ketika seorang bapak yang mengaku Islam secara KTP tapi tidak pernah sholat, kemudian dia menjadi wali bagi anak perempuannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, syarat pertama seorang wali adalah berakal, beragama Islam. Berakal, beragama Islam, baligh. Kenapa berakal? Karena boleh jadi wali itu mengalami demensia, ya, Alzheimer misalnya, atau mengalami penurunan daya ingat yang dahsyat gitu. Nah, ini nggak bisa jadi wali. Jadi wali itu harus al-aqil, orang yang akalnya masih bagus, ya. Nah, yang kedua tentu saja dia muslim, beragama Islam, dia mengakui sebagai muslim. Urusan dia nggak sholat, nggak puasa, selama dia mengaku dirinya muslim, itu masih bisa, ya, gitu. Jadi berakal, muslim, baligh. Nah, dia harus baligh. Makanya kan seorang adik boleh menjadi wali bagi kakak perempuannya asal sudah baligh. Dia berakal, maksudnya akalnya ya normal begitu, ya. Nah, muslim. Nah, sekali lagi kalau muslim ini kan kaitannya dengan apa yang dia katakan. Jadi kita tidak bisa menghukumi hatinya. Selama dia ngaku muslim, dia nggak pernah ke gereja, dia nggak pernah ke agama lain, ya. Tapi memang dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa gitu. Tapi dia mengaku muslim, masih sah dijadikan sebagai wali. KTP-nya masih agama Islam, masih Islam. Dan dia pun masih mengaku dirinya muslim gitu. Dia tidak menyatakan kemurtadan. Maka dia masih bisa jadi wali nikah, ya. Kecuali secara eksplisit dia sudah menyatakan kemurtadan, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia sudah tidak beragama Islam lagi, maka tidak bisa jadi wali. Jadi tolong diingat, ayah yang beda agama dengan anak perempuan, itu ayah tidak bisa jadi wali, ya. Itu bisa dicari wali di garis keturunannya, apakah kakak laki-laki, apakah adik laki-laki, apakah pamannya, uaknya gitu, ya. Nah, jadi dicari di lingkaran nasab dulu gitu. Kalau si ayah tadi murtad, jelas-jelas dia tidak menganut Islam atau pindah agama, dan dia sudah mengeksplisitkan itu, maka itu jelas tidak bisa jadi wali. Tapi kalau yang Anda tanyakan tadi, dia ngaku Islam Pak, tapi tara sholat, nggak pernah puasa gitu kan, ya selama dia ngaku muslim masih bisa jadi wali, ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah salah jika saya tidak mengambil pekerjaan karena saya udah sakit hati Ustadz di sana bekerja? Saya sakit hati karena selalu
Kalau ada pengurangan karyawan, saya yang jadi korban. Lalu beberapa bulan kemudian, saya dipanggil lagi untuk bekerja. Sampai 3 kali. Saya capek Ustadz. Bagaimana? Ya itu mah pilihan Anda ya. Jadi gini, kalau Anda merasa bahwa itu rezeki Anda begitu ya jalani. Tapi kalau Anda mengatakan, saya mah cuma jadi ban serep. Kalau pengurangan karyawan pasti saya di out gitu loh. Tapi kalau butuh lagi saya dipanggil lagi gitu loh. Kenapa ya? Ya udah, satu, Anda introspeksi diri. Kenapa bisa begitu perusahaan? Yang kedua, kalau ternyata Anda tidak merasa nyaman, ya itu kan pilihan Anda. Ya, Anda mau bekerja lagi di situ boleh. Anda merasa saya mah cuma jadi ban serep ini mah. Jadi saya mah pengen jadi ban beneran aja. Ya udah gitu. Jadi kalau urusan duniawi mah silahkan ambil keputusan yang terbaik. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Untuk urusan dunia Anda lebih tahu, kata Nabi, mana yang terbaik gitu. Ya. Ketika ada seorang petani, ya, ternyata Nabi mengusulkan A, kata petani itu, bukan begitu ya Rasulullah. Cara mengawinkannya begini. Jadi si petani itu lebih menguasai. Karena itu urusan dunia, urusan tanaman, urusan mengawinkan tanaman, urusan dunia. Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sok, itu mah atuh kamu lebih tahu dari saya urusan dunia. Nah, jadi yang Anda ceritakan ini urusan duniawi, urusan nyaman, tidak nyaman, urusan Anda merasa dihargai, tidak dihargai. Ya kan gitu. Anda mau ambil lagi kerjaan itu, silahkan. Saya mah mau cari yang lebih jelas. Enggak juga. Apakah itu tidak syukur? Itu mah kaitannya bukan masalah syukur dan tidak syukur. Kaitannya masalah dengan mana yang menurut Anda lebih bisa memberikan, lebih menjanjikan dalam prospek kehidupan dunia. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jika seseorang bekerja pada kita, tapi ada indikasi dia itu gay, apa yang harus saya lakukan? Memberhentikannya atau membiarkannya tetap bekerja selama dia profesional terhadap pekerjaannya? Mohon jawabannya Ustadz. Ya selama dia itu ahli dalam pekerjaannya, ya silahkan aja Anda pekerjakan dia. Bahwa kemudian Anda pelan-pelan mengarahkan pada kebaikan, itu lahan dakwah. Ya, begitu. Jadi lahan dakwah kita teh banyak. Dan lahan dakwah yang paling enak adalah di lingkaran yang jadi kuasa Anda. Anda punya perusahaan, punya 10 karyawan, kan enak mengarahkannya. Anda bisa bilang, datang waktu sholat, saya minta semuanya istirahat sholat. Kan itu di bawah kuasa Anda, ya enggak? Makanya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, yang punya power, lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Ya kalau Anda jadi karyawan dengan Anda jadi direktur, coba. Punya kuasa mana? Ya Anda lebih punya kuasa jadi direktur kan? Nah gitu. Jadi artinya kalau kita ini dianjurkan untuk sukses, untuk tanda petik punya kuasa. Karena dakwah dengan kekuasaan itu lebih lebih impact, lebih berdampak begitu. Ya kan kalau Anda punya 100 karyawan, ya, Anda ownernya, Anda bilang, seluruh karyawan ya dianjurkan untuk puasa Senin Kemis. Walaupun itu sunnah, mari kita biasakan. Itu akan lebih didengar. Ya, sahabat-sahabat, sebelum bekerja, silahkan sholat duha dulu ya. Minimal kita awali dengan sholat.
Silahkan masing-masing. Jadi begitu Anda masuk kantor, sisakanlah 5 menit untuk sholat duha. Dan berdoalah supaya perusahaan kita diberkahi dan dimudahkan. Karena kita owner, karena kita ini punya power, karena kita ini pimpinan level yang diperhitungkan, omongannya lebih didengar. Ya enggak? Nah makanya kalau kita ini dianjurkan untuk punya kuasa gitu. Nah sekarang Anda punya kuasa. Anda punya karyawan, tapi Anda lihat karyawan Anda itu diduga atau terindikasi homo atau gay, ya arahkan saja. Semoga arahan Anda itu berpengaruh. Tapi tidak kemudian saya pecat, nggak usah juga. Kenapa? Selama dia profesional pada bidang pekerjaannya, gitu. Ya, selama dia profesional, dia amanah, dia jujur, ya sudah. Berarti sisi yang Anda butuhkan di pekerjaan itu dia punya. Ada sisi kehidupan private-nya, ya Anda sebagai sesama muslim, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Anda saling menasehati dalam kebaikan. Saling menasehati, saling menganjurkan dalam kebenaran gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau saum ayyamul bid, apa harus full 3 hari? Misalnya pas tanggal 15-nya saya tidak puasa karena ada tamu. Bagaimana Ustadz? Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ausani khalili bithalathin. Kekasihku, yaitu Rasulullah, mewasiatkan kepadaku 3 hal. La ada ahunna hatta amut. Aku tidak akan pernah meninggalkan 3 wasiat ini sampai aku mati. Apa? Salasati ayyamin min kulli syahr. Saumi salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Itu yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Bid itu artinya putih. Ya. Karena di tanggal 13, 14, 15 itu biasanya bulan purnama. Putih ya gitu ya. Jadi disebut dengan ayyamul bid. Wa sholatid duha. Sholat duha. Ya. Wa naumi ala witrin. Dan saya witir setiap malam. Nah, jadi sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Dan aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Yaitu puasa pada pertengahan bulan. Bulannya bulan Hijriah ya teman-teman. 13, 14, 15. Lalu sholat duha. Nah ini dalil yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa sholat duha itu boleh dilakukan tiap hari. Tapi katanya Rasulullah kadang melakukan, kadang tidak. Nah, Nabi itu mengajari kita. Kenapa beliau sholat duhanya tidak didawamkan? Khawatir dianggap wajib. Gitu. Ya, kalau kita mah tahu, misalnya gini, kita mah bukan pembuat syariat. Ya, jadi kata Nabi, aku khawatir kalian menganggap ini wajib. Nah gitu. Makanya beliau kadang duha, kadang enggak. Tapi menurut hadis ini, Nabi mewasiatkan kepadaku 3 hal. Puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15 yang suka disebut dengan ayyamul bid. Yang kedua, wasolatid duha. Sholat duha. Mau 2, mau 4, terserah. Bahkan maksimal 12. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan setiap malam ada witir. Mau sebelum tidur atau sesudah tidur. Nah, jadi dengan demikian, ini adalah hukumnya sunnah. Ya, kalau sunnah, berarti Anda cuma 13-nya saja boleh, Anda cuma 14-nya saja boleh, Anda cuma 15-nya saja boleh. Atau salah satunya tidak. 13
14 Anda puasa, 15-nya enggak karena ada undangan misalnya. Anda merasa harus menghargai yang mengundang. Sehingga tanggal 15 pertengahan bulannya saya tidak lakukan. Ya nggak apa-apa. Mirip seperti saum Senin Kemis. Ustadz, boleh nggak saya cuma Kemis saja, Seninnya enggak? Ya nggak apa-apa. Tapi kan namanya saum Senin Kemis. Maksudnya puasa sunnah mingguan itu Senin dan Kamis. Itu mingguan. Berarti Anda boleh Seninnya saja. Boleh Kamisnya saja. Afdol dua-duanya gitu. Jadi bukan bersyarat. Bukan gini, aku teh mau Senin Kemis ya. Tapi aku teh mau puasa Kemis. Tapi Seninnya aku enggak. Ya enggak apa-apa. Aku teh mau puasa Seninnya. Tapi kamari Kemisnya enggak. Ya enggak apa-apa. Jadi boleh Seninnya saja. Boleh Kamisnya saja. Boleh afdol dua-duanya. Boleh 13-nya saja, 14-nya saja, 15-nya saja. Afdol semuanya. Gitu rumusnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana posisi toilet yang benar Ustadz menurut ajaran Islam yang tidak mendatangkan maldorot? Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, "Idza ataitumul ghaita." Kalau kamu mau buang air, besar atau kecil, fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi afdolnya kalau kita bikin kamar mandi, bikin jamban, ya, bikin WC, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Idza ataitumul ghaita falas tastaqbilul qiblata walas tastadbiruha gitu. Nah, itu hadis Bukhari. Tapi ada hadis Bukhari lagi. Ya. Ibnu Umar adalah orang yang pengen tahu persis tentang sunnah-sunnah Rasul. Irtaqaitu fawqa dhahri baitin. Aku manjat ke rumah Hafsah li ba'di hajati. Karena aku ada keperluan. Jadi manjat, ya, karena ada keperluan. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah mustaqbilas syam. Jadi Ibnu Umar tuh nggak sengaja naik ke macam benteng atau kenteng lah gitu. Ternyata aku lihat, tak sengaja. Aku lihat Nabi buang hajat membelakangi kiblat. Coba, ini dua hadis kan seperti kontradiktif. Di hadis pertama itu kata Nabi, bila kamu buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tapi kata Ibnu Umar, satu saat aku naik ke kenteng. Tak sengaja aku lihat Nabi sedang buang hajat. Beliau membelakangi kiblat. Nah, apa maksudnya? Nah, berarti ya, kalau memang kamar mandi kita ini udah kadung membelakangi kiblat atau menghadap kiblat, udah biarkan saja. Biarkan saja. Tapi kalau Anda membangun rumah dan Anda merencanakan membuat WC, mau WC masjid, mau WC rumah, maka apa yang harus dilakukan? Jangan membelakangi kiblat, jangan menghadap kiblat, gitu. Tapi kalau yang udah kadung jadi, ya biarin saja. Nah gitu. Jadi kenapa ada dua keterangan? Afdolnya, afdoliyah nih. Kamar mandi itu, maksud saya terutama WC ya, tempat buang hajat, buang air besar, buang air kecil. Afdoliyahnya tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Itu afdoliyahnya, gitu. Ya.
Tapi kalau ternyata rumah Anda, masjid kita sudah kadung menghadap kiblat atau membelakangi, irtaqaitu fauqa dhahri baiti Hafsata li ba'di hajati. Ibnu Umar mengatakan, aku naik ke rumah Hafsah dan tak sengaja faro'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbirul qiblah. Aku lihat Nabi menghadap membelakangi kiblat. Nah itu ya. Bicara tentang keafdolan. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pada pelaksanaan akikah saat itu juga rambut bayi dicukur langsung ditimbang? Apakah berat rambut cukurannya itu disedekahkan sesuai harga emas? Misalnya cukuran rambutnya 3 gram. Seandainya tidak dilaksanakan, dosa enggak Ustadz? Ya kalau enggak ada uang nama enggak atuh, gugur. Jadi gini teman-teman ya. Islam itu agama yang mengenal takhfif, keringanan gitu. Contoh, Anda punya anak, tidak ada uang untuk akikah. Ya sudah. Bukan Anda tidak mau akikah, tidak ada uang untuk akikah. Sunnah, kalau kita punya bayi, punya anak, digunduli rambutnya di hari ke-7, ditimbang. Sebut saja, ya rambutnya tebal, ya kan gitu, anak teh. Ada 2 gram. Saya nggak punya uang. Ya sudah atuh. Bukan tidak mau, uangnya nggak ada. Gitu. Jadi dalam Islam itu selalu memberikan keringanan, takhfif, keringanan. Sholat saja yang merupakan rukun Islam, wajib berdiri. Kalau Anda nggak mampu, ya duduk. Duduk nggak mampu, ya berbaring. Gitu kan? Jadi ternyata Islam itu agama yang aplikatif. Nah, Anda akikah, rezekinya lagi seret. Nggak nyembelih kambing, tidak bersedekah untuk rambutnya, ya nggak apa-apa. Minimal Anda kasih nama. Ya kan? Di hari ke-7 itu kasih nama. Kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi yudbahu yauma sabi'i wa yuhlaqu wa yusamma. Kalau bisa kita akikah, syukur-syukur udah akikah teh rambutnya kita bisa timbang berapa gram, lalu sedekah dengan seberat rambut itu dan beri nama. Ternyata kita mampunya cuma memberi nama, ya sudah, beri nama saja. Yang lainnya ya gugur gitu ya. Gugur, makanya tidak ada akikah. Katanya gini, kalau belum akikah jangan kurban dulu. Ya kan akikah mah bukan kewajiban kita, kewajiban orang tua kita. Ya. Kurban mah kewajiban kita. Jadi suka aneh, Bapak udah kurban belum? Bapak udah akikah belum? Bapak akikah dulu. Pertanyaannya, akikah kita itu kewajiban siapa? Kewajiban orang tua kan? Kalau orang tua kita saat itu nggak mampu, ya sudah gugur gitu, selesai. Nah gitu ya. Jadi saudara-saudaraku, Islam itu agama yang sangat-sangat aplikatif ya. Ya semoga kita semua diberi kekuatan untuk memahami Islam, untuk belajar ya. Semoga Allah memberkahi kita dan menolong kita dalam kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.